dan harapan kakak adik-adik di rumah tetap sehat, kuat, dan bersukacita. Ya, adik-adik, hari ini kakak Nova nggak sendirian ya. Kakak Nova ditemani kakak Rustina dan kakak Betty. Ya, kita mulai ibadah kita dengan menyanyi satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami berjumpa hari ini dalam ibadah online. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga berakhir dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Agustina. Namun sebelumnya kita menyanyi dulu satu pujian yang mengatakan Allahku besar. Salam, selamat siang adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik beserta keluarga di rumah semuanya dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Iya. Cerita minggu lalu tentang Daud dipilih Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita siang ini masih tentang Daud. Yang diambil dari kitab 1 Samuel
pasal 18 ayat 14. Adik-adik yang di rumah, yuk kita buka Alkitab kita, kakak ulangi lagi ya. Yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saya ulangi, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini berjudul Daud di istana Raja Saul. Kita simak ceritanya berikut. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Seorang panglima bernama Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak yang namanya adalah Yonatan, dan Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud, dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Lalu Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi, dan Daud pun menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat daripadanya. Lalu Raja Saul ingin mencelakai Daud dan mau menangkap Daud. Ketika itu, Daud sangat kaget. Tetapi ia berhasil menghindari serangan Raja Saul dan berhasil berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya, yaitu Raja Saul, bahwa Daud adalah anak yang baik. Mengapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf karena ayahnya sudah iri hati pada Daud. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan akan melindungi Daud dan Daud juga akan melindungi Yonatan. Nah, adik-adik, kita sudah menyimak cerita. Daud adalah seorang yang sangat taat kepada Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak yang bernama Yonatan. Yonatan dan Daud menjadi teman akrab. Bahkan Yonatan juga memberikan pakaiannya, pedang, juga ikat pinggangnya kepada Daud. Tetapi Raja Saul sangat membenci Daud. Nah, walaupun Raja Saul sangat membenci Daud, tetapi Yonatan tetap bersahabat dengan Daud. Yonatan tetap mau menolong Daud sampai Daud dan Yonatan berpisah. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Dari cerita Alkitab yang kita sudah dengarkan, kita dapat mempelajari dua hal. Yang pertama, kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Siapa pemimpin-pemimpin kita? Nah, pemimpin negara kita ada Bapak Presiden. Nah, kalau di rumah, siapa pemimpin kita? Ada papa, ada mama di rumah, itu adalah pemimpin kita yang kita taat kepada mereka. Nah, kalau di sekolah, siapa pemimpin kita? Ada bu guru, ada bapak guru, ada guru-guru, kita taat kepada ibu guru. Nah, kita mau belajar dari Daud, kita mau seperti Daud yang selalu taat kepada Raja Saul. Nah, yang kedua adalah mengasihi sahabat kita. Kita saling mengasihi, kita saling mengasihi teman kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh berkelahi. Sama seperti Yonatan dan Daud, mereka saling mengasihi, mereka saling tolong-menolong. Nah,
Demikian juga kepada Tuhan Yesus, kita taat kepada firman Tuhan, apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Kita juga adalah sahabat-sahabat Yesus. Nah, cerita kita sampai di sini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mau taat kepadamu ya Tuhan. Kami mau saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi satu pujian yang mengatakan Yesus pokok dan kita. Terima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan tolong kami sepanjang minggu ini, jauhkan kami dari hal yang tidak kami inginkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.